Shalom jemaat Tuhan, baik jemaat Tuhan yang mengikuti secara onsite di tempat ini, maupun setiap umat Tuhan yang mengikuti secara live streaming di rumah Bapak Ibu masing-masing. Hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam rangkaian serial khotbah Alkitab menjawab ya. Karena firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun pergumulan yang menimpa hidup kita, kita tahu firman Tuhan sudah kasih jalan keluarnya, ya kan? Sehingga kita yang mau menyelidiki, kita yang mau belajar, kita yang mau dididik, kita yang mau diatur dan diarahkan, kita akan tahu kunci jawabannya menjalani kehidupan kita. Ya, itu sebabnya hari ini dalam bahasan yang kedua, dalam serial khotbah saya, sudah dikasih dalam Tuhan, Alkitab menjawab. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang kekhawatiran dan Alkitab mencatat semua tentang segala kekhawatiran dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dan hari ini saya mau membagikan tentang kesedihan. Sama-sama bilang sama saya manusia. Saya masih bisa sedih. Iya kan? Tapi sebelum saya membagikan firman Tuhan, mari kita pegang Alkitab kita di tangan kanan kita, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan. Dan bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Ya, jadi firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan, saudaraku. Firman Tuhan memberikan kita sukacita, firman Tuhan memberikan kita pengharapan. Bukan berarti ketika kita merenungkan firman Tuhan masalah hilang, no. Tetap ada, tetap pergumulan masih harus kita hadapi. Tetapi dengan kita merenungkan firman Tuhan, kita tahu solusinya apa. Iya kan? Dalam mendidik anak-anak, Alkitab sudah mencatat. Dalam menyikapi masalah, rancangan-rancangan orang jahat dalam hidup kita, Alkitab pun sudah membentangkan. Bahkan termasuk hari ini saya mau bagikan tentang kesedihan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bahwa setiap kita manusia masih bisa mengalami emosi ini. Ini kan salah satu emosi, yakni kesedihan. Ada yang karena ditinggal orang yang dia kasihi, orang yang dia cintai, maka dia sedih. Ada orang yang dihianati, dia menjadi sedih. Ada orang yang dikecewakan, dia menjadi sedih. Tapi seringkali kesedihan yang harusnya kesedihan ini hanyalah respon, tapi kita pendam kesedihan itu. Respon dari sikap kita akhirnya menjadi suatu yang besar. Apa itu? Kecewa, kepahitan, luka hati dimulai dari kesedihan. Saya sedih pendeta, ternyata istri saya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan selama ini. Saya sedih pendeta, ternyata suami saya tidak sesuai dengan suami yang saya harapkan selama ini. Saya sedih pendeta, anak-anak saya, orang tua saya, berbagai macam alasan bisa membuat kita sedih. Bahkan keadaan yang terjadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, bisa membuat kita sedih. Tapi bukan soal kesedihannya yang disalahkan, karena kesedihan merupakan respon dari sikap kita. Kita bisa sedih, kita masih manusia. Kesedihannya tidak salah, tapi bagaimana ketika kita tinggal dalam kesedihan, akhirnya terpuruk dan semakin terpuruk dan tinggal dalam kesedihan, hancur hidup kita. Orang yang karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya, dia sedih berlarut-larut sampai gak mau makan, gak mau minum, dan ujung-ujungnya berpikir lebih baik saya ikut dia aja deh mati. Ada. Karena apa? Karena sedihnya berlarut-larut, saudaraku. Bukan dia yang mengontrol emosi kesedihannya dia, tapi dia dikendalikan oleh kesedihannya. Itu bahaya. Itu bahaya. Sehingga ketika dalam rumah tangga ada keributan, ada clash, akhirnya istri atau suami merasa sedih. Akhirnya dia di-entertain lagi kesedihannya, di-entertain lagi kesedihannya. Dia mulai merasa kecewa, saya kecewa sama suami saya. Saya kecewa sama istri saya. Dimulai dari sedih.
Nah ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Alkitab sudah membentangkan, Alkitab sudah mencatat apa respon kita tentang kesedihan. Ya, Yesaya 30 ayat 19. Yesaya pasal 30 ayat 19. By the way, jangan lupa Sabtu kita berangkat. Ya, finally. Akhirnya perjuangan selama ini. Oh, haleluya. Terima kasih panitia yang sudah bekerja keras. Ya. Sabtu kita berangkat jam 6 pagi, sarapan di sini. Ingat, jam 6 sarapan. Perut belum terima, suka-suka. Saya nggak bisa pendeta sarapan pagi-pagi. Jam 9 saya baru sarapan. Ya udah, nanti sarapannya berarti di sana. Ya. Jam 6 kumpul semua di sini, kita sarapan sama-sama di sini. Lalu jam 7 kita jalan sama-sama. Ya, pastikan Bapak Ibu kita terus doakan agar tanggal 18 ini cuaca cerah. Ya, bantu dalam doa karena saya percaya bukan siapa yang berdoa, tapi bagaimana kita beriman ketika kita berdoa. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yesaya 30 ayat 19. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh terus menangis. Ya, jangan sampai terpuruk oleh karena engkau sedih berlarut-larut. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Jadi karena kesedihan, jangan sampai kita berlarut-larut, tetapi kita berdoa. Tuhan, saya pengen hidup dalam sukacita. Enggak enak hidup dalam kesedihan setiap hari, saudara. Enggak enak hidup dalam kesedihan terus-menerus. Alkitab katakan bersukacitalah, bersukacitalah. Itu berbanding terbalik ketika engkau sedih. Dan Tuhan enggak mau lihat kita anak-anaknya sedih terus-menerus. Kita bisa dikecewakan, kita bisa dilukai, kita bisa disakiti, kita bisa dihianati. Tapi jangan sampai kesedihanmu berlarut-larut oleh karena sikap orang terhadap hidupmu. Tetapi pastikan bahwa engkau mengerti, Tuhan mendengar seru doa saya. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Berarti ada waktunya kita menangis, tapi ada waktunya kita kembali bersukacita. Enggak selamanya kita menangis terus. Ini yang perlu kita ingat. Masalah, pergumulan, tantangan hidup bisa saja membuat saudara dan saya menangis. Tapi izinkan firman Tuhan hari ini mengubah persepsi kita tentang menangis. Tidak selamanya kita menangis. Ada 1000 orang yang ngomong amin. Yes. Saya nggak tahu apa Bapak Ibu terpesona ke apa. Orang kan harusnya bangga gitu, senang. Oh iya saya selama ini menangis sedih. Tapi saya akan percaya Tuhan akan mengubahkan keadaan saya. Dari air mata menjadi mata air penuh dengan sukacita. Ini gak ada yang ngomong amin. Lu baru ngomongin amin, baru ngomong amin. Amin yang mana? Untung saya masih muda. Iya kan? Semangatlah, haleluya. Enggak selamanya kita menangis, saudara. Enggak selamanya. Ada kalanya engkau menangis. Ada kalanya karena dikecewakan orang, kau dihianati, kau disakiti, kau bisa menangis. Tapi izinkan firman Tuhan hari ini mengubah persepsimu bahwa tidak selamanya saya akan menangis terus-menerus. Ada waktunya Tuhan memutarbalikkan keadaan. Amin. Ada waktunya Tuhan memutarbalikkan keadaan. Tidak selamanya engkau akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Tuhan menjawab mendengar setiap orang yang hancur hati. Tuhan perhitungkan setiap tetes air matamu. Mazmur 56 ayat 9. Mazmur 56 ayat 9. Pemazmur bilang begini, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan?
Setiap tetes air mata saudara tidak ada yang jatuh dengan sia-sia. Semua ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan selalu hadir dalam kesedihanmu. Saya ingat kalau di Komsel kita, di SDK atau Sorga di Keluargaku, daerah Cibaduyut, kalau kita ada kesaksian saudara. Ayo bersaksi. Begitu mereka udah bersaksi, kita langsung respon kasih tisu. Set. Kenapa? Kasih pasti nangis. Langsung ambil. Iya kemarin. Nah belum, baru kemarin udah. Itu baru kemarin, belum besok. Udah mulai nangis. Jadi gitu di SDK kita gitu, seru. Makanya buat ada dong, buat dong di rumah daerah-daerah Bapak Ibu dong. Ya, ada Sorga di Keluargaku, wilayah mana buat. Karena kesaksian-kesaksian itu yang nanti akhirnya membangun iman anak-anak Tuhan satu dengan yang lain. Gitu kan, jadi kita kasih tisu gitu. Saudara, itu baru tisu. Itu baru tisu. Alkitab mencatat, air matamu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Bukan tisu, tapi kirbatnya Tuhan. Kirbatnya Tuhan, ditampung di sana saudaraku. Maksudnya apa? Tuhan perhitungkan. Setiap tetes air mata saudara dan saya, Tuhan perhitungkan. Saudara, kalau saudara melihat anak saudara menangis, hati saudara sebagai orang tua bagaimana? Hah? Waduh, kita jadi ikut pengen menangis. Karena kita ngeliat anak kita menangis. Itu baru kita nih manusia, bagaimana hati Tuhan ngelihat saudara dan saya menangis. Dia gini ya, kita gak pengen dong ngeliat anak-anak kita menangis. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kita gak mau ngeliat anak-anak kita menangis. Lu jangan ngangguk-ngangguk, lu belum punya anak. Ngangguk-ngangguk, iya. Padahal baru SMA, iya begini. Oh maksudnya dia mungkin ya. Kita gak enak ngeliat anak kita nangis. Kita pasti tanya kenapa. Karena hati kita sedih ketika kita ngeliat anak kita nangis. Itu baru kita sebagai manusia, bagaimana Tuhan ngelihat saudara dan saya menangis. Itu sebabnya pemazmur tahu betul akan hal ini. Kenapa? Karena dia pernah mengalami menangis. Dan Tuhan tidak membiarkan dia. Hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk mengerti, engkau menangis, boleh. Saudara silakan menangis, saudara respon. Dari sikap kita ketika kita dikecewakan, kita ditinggal orang yang kita kasihi, kita dihianati, kita sedih. Kita boleh sedih, kita boleh menangis. Tapi ingat, jangan sampai tangisanmu membuat engkau luka hati. Jangan sampai kesedihanmu membuat engkau pahit hati terhadap orang yang mungkin meninggalkanmu, mengkhianatimu, mengecewakanmu. Nangis saja. Satu lagi saya mau kasih ingat, jangan nangis sama manusia. Nangis sama Tuhan. Amin. Nangis sama Tuhan, masuk kamar, tutup pintu, nangis. Itu yang Hana lakukan. Mama dari Samuel lakukan. Ketika Penina membuli Hana terus menerus. Hana gak menangis kemana-mana, Hana cuma menangis di altarnya Tuhan. Sampai Imam Eli bilangnya ada perempuan mabuk kah? No. Aku menangis karena aku dihianati, aku menangis karena aku dihina. Tapi dia gak menangis kepada manusia, dia cuma menangis sama Tuhan. Jangan malu untuk menangis sama Tuhan. Menangislah. Bapak-bapak jangan malu untuk menangis. Pak saya malu kalau saya menangis. Jangan. Terkadang hadirat Tuhan membuat kita menangis. Terkadang hadirat Tuhan membuat kita mengeluarkan air mata saudara. Tapi ini yang saya mau ingatkan, siapapun kita, sekuat apapun kita menghadapi badai hidup, kita pasti bisa menangis. Someday. Kita bisa menangis. Kalau engkau malu menangis di hadapan manusia, ya jangan menangis di hadapan manusia, menangislah di hadapan Allah. Karena setiap tangisanmu diperhitungkan oleh Tuhan. Setiap tetes air matamu Tuhan perhitungkan dan itu tampung dalam kirbatnya Tuhan. Menangis saja di hadapan Tuhan, it's okay. Itu respon dari setiap kita sebagai manusia yang memiliki hati. Ya. Yohanes pasal 11 ayat 33, Yesus pun pernah menangis. Yohanes pasal 11 ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis
dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyghullah hatinya, ia sangat terharu. Hati Yesus sedih. Jadi menangis merupakan respon kita terhadap suatu keadaan. It's okay, gak masalah. Tapi jangan sampai karena engkau menangis, karena engkau sedih, engkau jadi kecewa dengan keadaan, engkau jadi kecewa dengan sesamamu, engkau jadi kecewa ujung-ujungnya dengan Tuhan. Kenapa hal ini terjadi Tuhan? Jangan. Menangislah di hadapan Tuhan. Orang-orang muda, engkau mau menangis di hadapan Tuhan. Saya sih mau menangis di hadapan orang tua saya, Pak Pendeta. Supaya dia tanya, kamu maunya apa sih? Menangislah di hadapan Tuhan. Engkau akan lihat bagaimana Tuhan akan berperkara dalam kehidupan. Menangis, it's okay. Sedih, it's okay. Karena setiap kita masih punya hati yang bisa terlukai, bisa tersayat, bisa kecewa. Yang membuat ujung-ujungnya kita bersedih hati. Tapi jangan sampai kesedihan itu membuat engkau berlarut-larut. Sehingga engkau jadi orang yang kecewa. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dulu. Ini yang tadi saya bilang tentang Hana, mama dari Samuel. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-7 bilang begini. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Hana juga masih manusia, walaupun dia seorang ibu dari nabi yang besar. Yang ujung-ujungnya dia menyadari, dia memberikan Samuel kepada Allah. Dia menangis, dia gak mau makan. Ayat yang ke-10. Dari 1 Samuel pasal yang pertama. Dan dengan hati pedih, lihat saudara. Dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil. Jadi kalau engkau mau menangis, menangislah di hadapan Tuhan. Curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Walaupun tanpa engkau mencurahkan, Tuhan sudah tahu apa isi hatimu. Tapi itu merupakan bentuk luapan emosi kita. Daripada engkau emosi, engkau salurkan kepada orang lain. Lebih baik kau salurkan kepada Tuhan. Dia mendengar kok. Dia Allah yang mendengar setiap seruan. Nyatakan itu di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat dengan pedih hati. Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Lihat ayat 19. Apa yang terjadi. Ayat 19 dari 1 Samuel pasal yang pertama ini. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, baik Hana, Penina maupun Elkana, lalu sujud menyembah kepada Tuhan, di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama, ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Oleh karena apa? Dia menangis di hadapan Tuhan. Jadi selama engkau menangis di hadapan Tuhan, Tuhan ingat apa yang kau tangisi. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menyesakkan dadamu. Curahkan. Jangan kau tahan-tahan. Kalau kau mau menangis, menangis. Kalau mau sedih, sedih. Tapi jangan sampai kesedihanmu, tangisanmu membuat engkau luka hati terhadap keadaan. Oh, itu bahaya. Itu sebabnya saya mau saudara mengerti supaya setan atau iblis tidak ambil bagian di dalamnya. Ya wajar dong pendeta saya sedih, wajar dong saya sakit hati. Saya dikecewakan, saya dihianati. Enggak wajar. Sorry, sesuai dengan firman Tuhan, enggak wajar. Engkau tidak betul, saudara, kita tidak bisa mengatur keadaan. Kita enggak bisa mengatur situasi, enggak bisa. Itu di luar kontrolnya kita. Tapi kita bisa mengatur hati kita. Kita bisa ngatur hati kita untuk kita bisa dendam kah, kecewa kah, luka hati, atau kita lepaskan pengampunan, itu keputusan kita. Tapi kita nggak bisa ngatur keadaan yang terjadi di depan kita, nggak bisa. Situasi yang terjadi kita nggak bisa atur, kita nggak bisa prediksikan. Itu sebabnya kalau engkau mau sedih, sedihlah. Engkau mau menangis, menangislah. Tapi jangan sampai kesedihanmu berlarut-larut sehingga engkau luka hatimu, engkau nggak bisa move on. Kau nggak bisa bangkit
untuk mengerjakan hal-hal yang sebenarnya Tuhan sudah persiapkan buat hidupmu. Oleh karena apa? Engkau stuck dalam kesedihanmu. Engkau cuma mikirin orang yang menyakiti hatimu. Engkau cuma mikirin orang yang mengkhianatimu. Itu aja dipikirin. Pacar bukan. Lu pikirin. Yang lu pikirin asik jalan-jalan ke luar negeri. Lu cuma mikirin jahat ya itu orang. Gua disakitin, gua udah dikecewain. Kita yang gak bisa makan, kita yang gak bisa minum, dia asik makan minum. Siapa yang rugi siapa? Kita. Kita yang rugi. Dia mikirin kita enggak, kita mikirin dia iya. Pacar bukan, suami bukan, istri bukan, keluarga bukan. Jangan sampai kesedihanmu berlarut-larut sehingga akhirnya kekecewaan dampak dari kesedihan yang berlarut-larut. Luka hati, kepahitan, dampak dari kesedihan yang berlarut-larut. Tidak terima dengan keadaan, ujung-ujungnya kan kecewa. Ya. Nah, ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Ketika kita mengalami kesedihan, wajar. Engkau mengalami kesedihan, engkau bisa nangis, wajar. Kita masih manusia. Tapi ada 3 hal yang saya mau bagikan yang perlu kita ingat. Yang pertama, ketika engkau sedang mengalami kesedihan, yang pertama ingat. Ingat dan ingat. Allah yang saudara dan saya sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang memperhatikan keadaan saudara. Itu dulu saudara mesti ingat. Jadi ketika saudara sedih dengan berbagai macam keadaan, dengan berbagai macam sikap orang terhadap saudara, saudara mesti ingat. Saya masih punya Tuhan kok yang memperhatikan keadaan saya. Betul saya bisa dikecewakan, saya bisa dikhianati, saya bisa dirugikan, gak apa-apa. Tapi saya masih punya Tuhan yang memperhatikan keadaan saya. Itu saudara mesti ingat. Itu saudara mesti pegang. Kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian pasal 21 ayatnya yang pertama. Kejadian pasal 21 ayat yang pertama bilang begini. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Jadi ketika Tuhan memperhatikan kita bukan tanpa sebab. Karena Tuhan sudah berjanji, aku bersama-sama denganmu sampai kepada kesudahan zaman. Jadi tantangan hidup apapun yang memang Tuhan izinkan terjadi, yang mungkin membuat engkau hari-hari ini sedih. Ingat hal yang pertama yang perlu engkau ingat. Kita punya Allah yang memperhatikan keadaan kita. Saudara, kalau saudara nanti baca kitab Wahyu, pasal yang kedua, pasal yang ketiga, itu ada surat buat 7 jemaat. Ya, dituliskan surat itu buat 7 jemaat. Dan tahu saudara, setiap surat itu selalu dimulai perkataan firman Tuhan yang berkata, aku tahu. Aku tahu dan aku tahu. 7-7-nya yang menerima surat tersebut, tiap gereja Tuhan bilang, aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu keadaanmu. Aku tahu kesusahanmu. Aku tahu, aku tahu, aku tahu. Maksudnya apa? Tuhan tahu keberadaan saudara dan saya. Tuhan tahu saudara sekarang sedang susah. Tuhan tahu saudara sedang mengalami kerugian. Tuhan tahu sekarang kau sedang mengalami kesakitan. Tuhan tahu. Jadi jangan pernah bilang sama Tuhan, Tuhan gak ngerti ya pergumulan saya. Ya ampun, ada malaikat Gibril kepret sama dia. Tuhan tahu saudaraku. Tuhan tahu keadaan saudara sedang menderita, sedang kesusahan. Tuhan tahu. Lalu apakah karena Tuhan tahu Tuhan diamkan? No. Tuhan tahu, Tuhan pasti tolong. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pasti tolong. Tuhan tahu. Itu yang perlu kita tahu ya saudara ya. Itu yang perlu kita tahu yang pertama. Mengertilah untuk hal ini, ngerti. Bahwa Tuhan selalu mengerti dan Tuhan selalu memperhatikan hidup kita. Ketika kita mengalami kesedihan, ingat yang pertama Allah memperhatikan keadaan kita. Allah memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Jadi jelas. Tuhan memperhatikan keadaan saudara dan saya. Jangan takut. Apapun yang sedang menimpamu hari-hari ini. Baik jemaat Tuhan di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan memperhatikan keadaan saudara. Apapun yang kau gumuli, Tuhan memperhatikan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan memperhatikan keadaan saya. Amin. Yang kedua, yang perlu kita ingat. Ketika kita mengalami kesedihan, maka yang perlu kita ingat, yang kedua,
selalu berseru kepada Tuhan. Jangan engkau ngomong, jangan engkau berseru kepada manusia. Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi pendeta kita kan perlu sosok. Oke, kalau engkau perlu cerita, engkau perlu sharing, engkau perlu curhat, cari orang yang bisa engkau percaya. Yang jelas dia adalah seorang hamba Tuhan. Yang jelas dia adalah seorang pemimpinmu. Yang bertanggung jawab atas kehidupan iman seseorang. Curhat, ngobrol, sharing. Sehingga bisa ditopang dalam doa. Makanya saya selalu ngomong begini saudara. Kalau saudara hari-hari sedang mengalami pergumulan, jangan bilang apa Glenn mestinya tahu dong. Lu pikir gue Tuhan? Saudara, kalau kurang jelas, maju dikit. Kaki saya mesti injak bumi gak? Kalau kurang jelas, maju. Ngomong, Pak, kami punya masalah ini, topang dalam doa. Pasti kita doakan. Iya kan? Bilang kanan kirinya, ngomong lu jangan diem aja. Ngomong Bapak Ibu. Kami pasti doakan. Kami pasti doakan. Cerita apa yang menjadi masalah Bapak Ibu, Pak kami perlu begini, kami butuh begini, kami perlu doakan dalam hal ini. Cerita, ngobrol, sampaikan. Saya tuh bukan orang yang kayak begini saudara. Tunggu diam ya. Oke. Oh you punya masalah ini, coba diam yang ini. No. Ada memang hamba-hamba Tuhan yang bisa karunia begitu. Saya bukan itu karunianya. Ya, bukan itu karunia yang, oh di sini ada. Bukan. Saya bukan yang kayak gitu. Saya perlu dikasih tahu, saya doakan. Saya perlu dikasih tahu, saya datangi. Kita doa sama-sama, kita gumuli sama-sama. Dan saya percaya firman Tuhan yang pasti akan tergenapi. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu yang saya percaya. Siapapun dia, apapun masalahnya. Itu pun kalau Bapak Ibu mau saya tahu, kalau Bapak Ibu mau nggak saya tahu ya nggak apa-apa juga. Iya kan? Paling nanti saya tahunya dari status. Karena ada orang yang malu begitu kan. Mudah-mudahan Pak Glenn lihat masukin status. Cetek. Bisa juga sih. Itu pun kalau Roh Kudus tuntun. Iyalah bersyukur saya pendeta yang bukan anti sosmed. Iya kan? Masukin aja. Kali aja kelewat sama Pak Glenn lihat gitu kan, didoain. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu, bagus. Tapi alangkah baiknya ngobrol lah, ngomong gitu kan. Biar kita sama-sama doakan, kita sama-sama gumuli ya. Jadi yang kedua berserulah kepada Allah. Yohanes pasal 16 ayat 24. Yohanes pasal 16 ayat 24. Tuhan Yesus bilang begini saudara. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, sama-sama bilang sama saya harus minta. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Lihat ya saudara, Tuhan Yesus gak mau saudara tinggal dalam kesedihan. Tuhan Yesus mau saudara tinggal dalam sukacita. Minta makanya sama Tuhan, Tuhan biarlah apa yang kami minta ketika Tuhan berikan maka penuhlah sukacita kami. Bagaimana Tuhan mau kasih kalau engkau gak pernah minta? Ya harusnya Tuhan tahu dong isi hati saya. Lah. Tuhan bilang ya gue sih tahu tapi kalau lu gak ngomong. Berarti lu gak perlu. Padahal kita perlu. Sama bilang sama saya harus minta. Saudara minta sama Tuhan melalui doa. Minta sama Tuhan melalui doa supaya penuhlah sukacita kita. Berarti kerinduan Tuhan agar setiap kita bersukacita. Kerinduan Tuhan agar kita mengalami sukacita Tuhan yang penuh. Bukan tinggal dalam kesedihan. Kita bisa sedih tapi jangan tinggal dalam kesedihan.
Kita bisa sedih, tapi jangan larut dalam kesedihan. Mazmur 34 ayat yang ke-7. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-7 bilang begini, saudara. Orang yang tertindas ini berseru dan apa? Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Yang penting kita berseru. Nanti Tuhan tolong. Kalau kita mintalah sama Tuhan. Karena itu yang dikatakan Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka kamu akan kuberi. Carilah, maka engkau akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan. Maksudnya apa sih? Tindakan kita, Tuhan mau kita action gitu loh saudara. Ada action, ada tindakan. Nanti Tuhan responi. Apa yang kau udah lakukan? Ya. Jadi ketika kita mengalami kesedihan, selalu saya bilang, kau sedih, oke. Wajar, itu manusiawi. Engkau mau nangis, oke. Nggak masalah, itu respon dari engkau menghadapi sesuatu. Mengalami sesuatu. Baik sedih maupun menangis, oke. Tapi jangan sampai kesedihanmu, tangisanmu berlarut-larut. Engkau tenggelam di sana. Engkau tidak lagi mau ketemu dengan dunia luar. Wah, itu berbahaya saudara. Ya, lalu respon kita apa? Ketika kita sedih, yang perlu kita ingat yang pertama, ingatlah Allah memperhatikan keadaan saudara dan saya. Yang kedua, ketika kita mengalami kesedihan, maka ingatlah untuk selalu berseru kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketika kita mengalami kesedihan, maka ingatlah untuk bangkit. Untuk bangkit dan jangan memberikan kesempatan kepada iblis untuk membuat hidup kita semakin terpuruk. Sama-sama bilang sama saya harus bangkit. Sampai kapanpun, selama kita hidup di muka bumi ini kita bisa mengalami kesedihan. Kita bisa, sangat memungkinkan kita sedih, sangat memungkinkan kita menangis. Tapi jangan sampai kau terpuruk dan kau tidak lagi bisa bangkit. Bangkit. Karena di depan sana Tuhan sudah menyediakan kekuatannya buat saudara dan saya. Amsal 24 ayat 16. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita dan mesti kita mengerti. Amsal 24 ayat 16. Firman Tuhan bilang begini. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun. Sama-sama bilang sama saya harus bangun kembali. Kita bisa jatuh, kita bisa terpuruk, kita bisa mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi kita mesti bangkit. Kita mesti bangun kembali. Jangan sampai terus terpuruk sehingga akhirnya iblis diuntungkan. Udah selesaiin aja hidup lu di dunia ini, udah main ayunan aja pakai leher. Gantungnya di pohon toge. Selesai. Karena kehilangan pengharapan, itu kan mainannya licik iblis. Ya. Orang kalau udah terpuruk, kehilangan pengharapan, selesai. Dia akan menghalalkan segala cara. Udahlah, kayaknya udah gak ada yang lagi yang mengasihi saya. Udahlah, kayaknya udah gak ada yang peduli lagi sama hidup saya. Dan kalau saudara ngeliat orang-orang seperti ini bukan untuk dijauhi, rangkul. Dia orang-orang yang butuh belas kasihan Tuhan. Dan di dunia ini sedang banyak orang-orang seperti itu. Sehingga tindakannya aneh-aneh saudara. Tindakannya akan aneh-aneh. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan rangkul. Karena kenapa kita perlu rangkul? Karena kita pernah mengalami hal yang sama. Kita pernah ada di posisi dia terpuruk. Kita pernah ada di posisi mereka yang mungkin sedih, menangis terus-menerus. Dan kita gak mau hal itu menimpa kita. Bantu orang, tolong orang. Hibur orang lain. Karena untuk itu kita terpanggil. Jadi yang ketiga, ketika kesedihan menimpa hidup kita bisa sedih, kita bisa nangis. Tapi jangan sampai engkau lupa untuk bangkit. Ya. Ayat terakhir dalam Yesaya 60 ayat yang pertama. Yesaya 60 ayat yang pertama bilang begini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas. Ya, bagian kita bangkit. Setelah kita bangkit, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Bagaimana kemuliaan Tuhan bisa nyatakan dalam hidup kita kalau kita nggak pernah bangkit?
Karena hukumnya bangkit dulu, baru kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bagaimana kita bisa bangkit? Itu harus ada action kita bangkit. Tindakan kita mesti bangkit. Apa yang membuat engkau hari-hari ini terpuruk? Apa yang membuat engkau hari-hari ini sulit untuk move on? Saya ajak setiap umat Tuhan, ayo bangkit. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Saya harus bangkit dari setiap keterpurukan saya. Mari kita bangkit berdiri.